wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Alhamdulillah, terima kasih anak-anakku sekalian, yang terutama yang sudah membuka kameranya. Mudah-mudahan kita semua bisa semangat dalam belajarnya ya. Dan mudah-mudahan hari ini Allah berikan ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang baik, dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya anak-anakku sekalian, hari ini Cahaya Al-Quran seperti biasa ya, pembahasan tentang nama-nama surat dan artinya. Namun sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu sebagaimana doa yang ada di Cahaya Al-Quran ya. Kita sama-sama berdoa. Sekarang berdoa dengan hati yang khusyuk ya, tundukkan hatinya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam menyerap ilmu yang baru, dijadikan ilmu yang bermanfaat, serta dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Dimulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk sama-sama semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian doa memohon ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Silakan dipersiapkan ya Qurannya. Ini hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang surat-surat, nama-nama surat dan artinya ya. Dan hari ini dimulai dari nomor surat 26. Kok pada ditutup lagi kameranya? Neta, Nurul, Kafka, Ayu, kan itu ya. Silakan dibuka Al-Qur'annya surat ke-27. Ke-26 dulu. 26. Sudah dibuka belum? Nurul, Laras?
Silakan dibuka surat ke-26 halaman 736. Sudah ketemu? Nurul, Laras, Kapta? Sudah. Ya. Siti, Anwar, Rahma, di mana sudah ketemu? Raka, Neta? Sudah. Oke. Surat ke-26, di sini surat apa? Dibaca enggak? Asyura. Bukan syura, syu'ara ya. Ainnya berakat patah. Syu'ara. Syu'ara ya. Surat ke-26 itu adalah surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara itu artinya para penyair. Syu'ara itu jamak. Jamak di sini para penyair. Nah, ini jumlah ayatnya cukup banyak juga ya, 227 ayat. Tapi pada pendek-pendek ayatnya. Kemudian diturunkan di mana? Di Mekah. Di Mekah ya. Syu'ara sekali lagi itu artinya para penyair. Nah, ayat yang berkaitan dengan nama surat Asy-Syu'ara itu ada di surat 26, surat Asy-Syu'ara ayat 224. Silakan dibuka surat ayat 224 nih. Nah, di sini. Sudah ketemu ayat 224? Sudah ketemu belum? Sudah. Nurul, tolong dibacakan ya. Ini pendek suratnya. Ayo. Arabnya. Ya, Arab dan artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyu'ara'u yattabi'uhum ghawun. Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Di sini ada kata apa, Nurul? Ada kata syu'ara. Syu'ara artinya? Penyair-penyair. Ya. Ini surat Asy-Syu'ara ini diambil dari nama ini ya, dari ayat 224 dari surat Asy-Syu'ara itu. Sebagaimana yang tadi dibacakan oleh Nurul. Wasyu'ara itu para penyair. Para penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun. Nah, ternyata di sini para penyair ada yang sesat ya. Di bawahnya di ini ya. Kalau selanjutnya, tidaklah engkau melihat bahwa mereka mengembara di setiap lembah. Nah, yang dimaksud dengan ayat ini di tafsirnya, sebagian penyair itu suka mempermainkan kata-kata, tidak mempunyai tujuan yang baik dan tidak mempunyai pendirian. Ya. Suka mempermainkan kata-kata, tidak mempunyai tujuan yang baik dan tidak mempunyai pendirian. Kemudian di ayat 226 juga mereka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya. Jadi mereka mengucapkan tapi mereka tidak mengerjakannya. Itu sebagian penyair ada yang begitu ya. Tapi sebagian penyair yang lain juga ini ya beda. Di sini di ayat 227 pengecualiannya. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa dzakarullaha katsiran wa intasaru min ba'di ma zulimu wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalabi yanqalibun. Kecuali orang-orang penyair-penyair yang beriman dan berbuat kebajikan, amal soleh, dan banyak mengingat Allah dan mendapat kemenangan setelah terdolimi karena menjawab puisi-puisi orang-orang kafir.
Nah, di sini ya, jadi para penyair itu ada yang ada yang tidak baik, ada yang beriman, ada yang tidak beriman atau kafir ya. Di sini ada orang yang beriman, kemudian juga amal soleh, kemudian banyak mengingat Allah, dan para penyair yang seperti ini didolimi ya pada saat itu. Tapi diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini untuk surat Asy-Syu'ara. Nah kalau di zaman Nabi itu ada Hasan bin Sabit ya. Hasan bin Sabit juga itu pujangga. Dan beliau itu orang yang sudah mengenal diri, dan kelebihannya itu ada di bidang penyairnya ini ya. Orang yang sudah mengenal diri, keutamaan dirinya itu di pembuatan syair. Jadi dia Hasan bin Sabit itu berusaha untuk mengalahkan syair-syair orang-orang kafir Quraisy pada saat itu ya. Hasan bin Sabit. Nah, kalau di sini ada yang suka syair, puisi, silakan dikembangkan ya. Kemudian selanjutnya surat ke-27. Silakan dibuka. Surat ke-27. Sebelahnya ya. Sudah ketemu? Ini sudah? Surat apa? Surat ke-27? An-Naml. An-Naml. Artinya apa? Semut ya. Surat An-Naml, surat ke-27 artinya semut. Jumlah ayatnya ada berapa? 93. Ayatnya 93. Diturunkan di mana? Diturunkan di Mekah ya. Yang lain juga ini ya. Silakan bersuara. Surat ke-27 adalah surat An-Naml, artinya semut. Jumlah ayatnya 93 ayat dan diturunkan di Mekah. Nah, nama surat ini diambil di surat An-Naml ayat 18 dan 19. Silakan dibuka ayat 18 dan 19-nya. Ini panjang ayatnya ya. Jadi di sini ada doa nih yang harus, mungkin ini sebaiknya kalian hafal ya dan dibaca dalam ini setelah selesai sholat misalkan, atau dalam waktu-waktu tertentu. Oke, Bapak bacakan aja ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza atau ala wadin naml qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Nah, di sini. Hingga ketika mereka sampai di lebah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Nah, di sini ada kata an-naml, tapi digabungkan dengan wadi ya, lembah semut. Naml, kemudian ada namlatun. Ini kalau namlatun itu satu ekor, ya, seekor semut. Namlatun itu mufrad kalau dalam bahasa Arab ya. Jamannya an-naml, semut-semut banyak kalau jaman. Jadi mufradnya namlatun semut, kalau jamannya an-naml, semut-semut. Nah, di sini ini ya salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, itu semua jin, hewan itu ditundukkan semua kepada Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman itu bisa berkomunikasi dengan hewan-hewan juga ya, termasuk salah satunya semut. Jadi semut ketika ini mereka ya Sulaiman dan tentaranya sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Kemudian di ayat selanjutnya, ayat 19, ini
فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Nah, di sini maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan Nabi Sulaiman berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Nah, di sini Nabi Sulaiman bisa ini ya, tersenyum dan mendengar perkataan dari seekor semut tersebut. Ini salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, yaitu berbicara dengan hewan, salah satunya dengan semut ya. Nah, di sini di ayat ini ada di 18, kalau 19 itu menggunakan domir. Kauliha hanya itu min kauliha hanya itu domir ha. Kalau sudah belajar bahasa Arab, yang domir ha ini kembali kepada namlatun. Namlatun itu seekor semut muannas. Nah, di sini juga muannas. Jadi ini ya, ada. Nah, nama surat An-Naml ini diambil dari ayat 18, yaitu An-Naml, semut-semut. Ya. Nah, kalau bisa oleh kalian ini doa ini ayat 19-nya dihafal ya, yang Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan taradah wa aslih li fi dzurriyyati wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham atau kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku bisa mengerjakan amal solih yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang solih. Nah, ini kalau bisa dihafal ya, ayat 19. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan taradah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Nah, di ayat yang lain yang mirip, di usia 40 tahun kita disuruh berdoa juga nanti ya. Coba surat ke-46, surat Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Surat Al-Ahqaf surat ke-46 ayat 15. Ini kalian bisa buka. Nah, di sini ada ini ya. Robbi auzi'ni. Hampir sama. Bedanya yang di akhirnya. Silakan ditandai oleh kalian ya. Ini dari sini sampai sini. Baik, ayat-ayat yang berkesan buat kalian itu silakan ditandai ya. Dan kalau bisa dibaca terus, dan kalau bisa dihafal dan dibaca dalam sholat atau dalam berdoa kalau itu doa ya. Nah, di sini a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah wa hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala
Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Sini kita harus berbuat baik kepada orang tua kita ya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Mengandung selama 9 bulan, melahirkannya juga susah payah sampai mengorbankan ini ya, jiwa kematian itu sampai itu bisa mati kalau ini melahirkan. Masa menyapinya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai anak cucuku. Sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim. Ini doa juga ya, hampir mirip yang tadi. Sampai Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah. Nah, bedanya di sini wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini doa. Doa ini sangat bagus ya. Kalau bisa kalian ini dibaca, diulang-ulang dan dihafalkan. Kemudian setelah sholat bisa kalian baca ini ya. Nah. Sekali lagi yang surat An-Naml ini tadi ya ada di ayat 18 namanya. Nama suratnya diambil dari ayat 18 An-Naml. Nah, di bawahnya itu ayat 19-nya ada doa. Itu bisa kalian baca dan doa yang mirip ada di surat Al-Ahqaf tadi ya, ayat 15. Baik. Nah, anak sekalian ternyata sudah habis ya waktunya, sudah terasa. Mudah-mudahan yang hari ini 2 surat yang diperkenalkan, mudah-mudahan yang disampaikan bisa ada manfaatnya ya, dan terutama untuk ayat 19 dari surat An-Naml kalian hafal ya dan dibaca di dalam doa. Dan kalau misalkan hafal satu ayat itu bisa diulang-ulang di dalam sholat ya, karena ini bagus doanya. Semua dalam Al-Quran doa-doanya itu sangat bagus. Silakan dihafal dan dipraktekkan di dalam doa ya. Untuk minggu depan kita lanjutkan ya ke surat Al-Qasas. Untuk hari ini cukup sekian, waktunya sudah habis. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak tutup dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau anaknya sudah hadir ya, Rahma sudah. Yang enggak hadir Alia sakit ya.